sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Kurikulum 2013, Satuan Pendidik SMA Negeri 4 Jember, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 1 semester 11 Ganjil, materi pokok Sajaah Berani Membela Kebenaran, alokasi waktu 4 kali 3 jam pelajaran tahun ajaran 2020 atau 2021. A. Kompetensi inti. KI 1. Sikap spiritual, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2. Sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, dan serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. KI 3. Pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan aktual konseptual, produral, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. KI 4. Keterampilan, mengelola, menalar, mengkaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan perkembangan diri yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Lalu yang kedua, B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 1.5 meyakini bahwa Islam mengharuskan untuk memiliki sifat sajaah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Indikator pencapaian kompetensi 1.51 menyetujui bahwa mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat sajaah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. 1.5.2 melaksanakan bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat sajaah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. 2.5 menunjukkan sikap sajaah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Indikator pencapaian kompetensi dalam kompetensi dasar 2.5 yaitu 2.5.1 memberi contoh sikap sajaah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. 2.5.2 melakukan sifat sajaah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Kompetensi dasar 3.5 yaitu menganalisis makna sajaah, berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar 3.5 yaitu 3.5.1 menjelaskan makna sajaah, berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. 3.5.2 mengaitkan makna sajaah, berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 4.5 menyajikan kaitan antara sajaah, berani membela kebenaran dengan kehidupan sehari-hari dengan keimanan seseorang. Indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar 4.5.1 yaitu mengaitkan kaitan antara sajaah, berani membela kebenaran dengan kehidupan sehari-hari dengan keimanan seseorang. 4.5.2 menjelaskan kaitan antara sajaah, berani membela kebenaran dengan kehidupan sehari-hari dengan keimanan seseorang. Proses pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Kurikulum 2013 ini saya melihat di buku pegangan guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 semester Ganjil. Dan materi yang saya ambil yaitu materi tentang sajaah, berani membela kebenaran, dan alokasi waktu saya membuat 4 kali 3 jam pelajaran karena menurut saya pelajaran sajaah ini perlu pemahaman yang matang. Dan tidak semua dari peserta didik memiliki kemampuan yang sama dalam memahami apa yang telah disampaikan oleh seorang pendidik tersebut. Kompetensi inti dan kompetensi dasar saya melihat pada buku pedoman
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 11 semester ganjil. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi, mengacu dari kompetensi dasar, tetapi kita juga menggunakan kata kerja operasional, taksonomi Bloom, yang sudah direvisi. C. Tujuan pembelajaran. Pertemuan pertama, melalui metode ceramah plus mendemonstrasikan dan latihan, siswa dapat 3.5.1 menjelaskan makna sajaah, berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan kedua, melalui metode ceramah plus mendemonstrasikan dan latihan, siswa dapat 3.5.2 mengaitkan makna sajaah, berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan ketiga, melalui metode kooperatif teknik Jigsaw, siswa dapat 4.5.1 mengaitkan kaitan antara sajaah, berani membela kebenaran dengan kehidupan sehari-hari dengan keimanan seseorang. Pertemuan keempat, melalui metode kooperatif teknik Jigsaw, siswa dapat 4.5.2 menjelaskan kaitan antara sajaah, berani membela kebenaran dengan kehidupan sehari-hari dengan keimanan seseorang. Yang D, materi pembelajaran. Subbab dari materi pokok sajaah, berani hidup jujur atau berani dalam membela kebenaran. Bab 2, berani hidup jujur. 1. Pentingnya memiliki sifat sajaah. 2. Pentingnya memiliki sifat jujur. 3. Harus berani jujur. Dalam tujuan pembelajaran ini, saat saya membuatnya, dengan mengacu pada RPP sebelumnya, yang mana materi yang telah saya pilih, saya bagi ke dalam 4 pertemuan. Jadi dalam tujuan pembelajaran ini, saya membuat 4 pertemuan dengan menambah metode yang cocok agar siswa dapat belajar dengan baik dengan metode tersebut. Sedangkan untuk materi pembelajaran, acuannya saya melihat pada buku pegangan guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 11 semester ganjil. Pada bab 2 dijelaskan, berani hidup jujur. Subbab dari berani hidup jujur, 1. Pentingnya memiliki sifat sajaah. 2. Pentingnya memiliki sifat jujur. 3. Harus berani jujur. Poin E, metode penelitian, metode kooperatif dan ceramah plus mendemonstrasikan. Pendekatan saintifik, teknik Jigsaw. F. Media pembelajaran, tayangan slide yang memberikan contoh tentang sajaah dalam kehidupan sehari-hari, tayangan film pendek yang membahas tentang sajaah dalam kehidupan sehari-hari, memberikan contoh dengan tayangan animasi terkait dengan materi sajaah dalam kehidupan sehari-hari. Media yang dijadikan perantara untuk membantu proses pembelajaran memahami materi sajaah sebagai berikut. Media visual gerak menggunakan alat proyektor, audio visual gerak, gambar bergerak. Dalam pembuatan poin E, metode penelitian, metode pendekatan dan teknik mengacu pada tujuan pembelajaran di poin C, yang dimana metode pendekatan dan teknik di poin C dituliskan lagi ke dalam poin E, metode penelitian. Dalam poin F, media pembelajaran, di mana tayangan slide film pendek serta tayangan animasi digunakan seorang pendidik untuk memberikan kemudahan atau membantu proses pembelajaran memahami materi sajaah, berani membela kebenaran kepada para peserta didiknya, agar peserta didiknya lebih dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh seorang pendidik. Sumber belajar. 1. Buku guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11. 2. Lingkungan sekitar. 3. Al-Quran. 4. Bulughul Maram. Yang dimana materi sajaah sumber belajarnya bisa terdapat atau kita jumpai dari buku Lingkungan Sekitar, Al-Quran, dan Bulughul Maram tersebut. Poin H. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pembelajaran tatap muka. Pertemuan pertama. Kegiatan, deskripsi kegiatan, alokasi waktu, pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Semoga sehat semua ya. Untuk pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari tentang sajaah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Alokasi waktu untuk pendahuluan 15 menit. Inti, mengamati. Guru mengamati siswa dalam memahami makna sajaah dalam kehidupan sehari-hari.
Guru mengamati perilaku siswa dalam menerapkan makna saja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Alokasi waktu 30 menit. Menanyakan akan makna saja'ah dengan kehidupan sehari-hari menggunakan penjelasan sendiri dari peserta didik. Menanyakan contoh dari saja'ah di dalam kehidupan sehari-hari. Alokasi waktu 30 menit. Mengkomunikasikan materi terkait saja'ah kepada peserta didik guna mengetahui pemahaman materi saja'ah tersebut. Alokasi waktu 35 menit. Penutup. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Penguasaan materi cukup baik. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberi tugas harian yang dikerjakan di rumah. Tugas tersebut harus dikerjakan ya anak-anak, kerjakan dengan baik dan benar. Dan terakhir, semangat ya belajarnya anak-anak, jangan putus asa, tetap belajar dan selalu belajar dengan tekun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alokasi waktu 15 menit. Pembelajaran jarak jauh, daring, pertemuan pertama. Kegiatan, deskripsi kegiatan, alokasi waktu, pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga di pagi hari ini tetap sehat selalu. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk hari ini, dalam keadaan pembelajaran daring, kita akan memulai membahas tentang makna saja'ah dalam kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan kita. Alokasi waktu pendahuluan 35 menit. Inti, untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang makna saja'ah dalam kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan kita. Kita juga akan membahas tentang contoh dari makna saja'ah yang mana dalam membela kebenaran kita harus mempunyai keberanian walaupun akan ada beberapa resiko yang nantinya dari pihak-pihak tertentu. Alokasi waktu untuk inti 50 menit. Penutup, sebelum saya menutup pembelajaran kali ini, apakah kalian sudah paham dan jelas dengan penjelasan dari saya tadi? Jika sudah, saya akan memberikan tugas. Tugasnya memberi contoh yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu saja'ah. Ambillah contoh dari lingkungan sekitar kalian, bukan dari Google ya anak-anak. Untuk pengumpulannya, kalian bisa langsung kirim ke saya berupa file dengan format nama dan kelas. Tetaplah jaga kesehatan. Jangan sering keluar rumah, berdoalah semoga kita dapat melakukan pembelajaran dengan tatap muka kembali. Dan semoga corona cepat terselesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alokasi waktu untuk penutup 50 menit. Dalam pembuatan di poin H, langkah-langkah pembelajaran, kita menyesuaikan dengan pembuatan pertemuan. Nah, sedangkan dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini, dalam pembuatannya dibagi menjadi dua, pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring atau jarak jauh, yang mana pertemuannya bisa kita sesuaikan dengan pertemuan yang kita buat di awal. Kita boleh pilih pertemuan 1, 2, atau 3. Alokasi waktunya disesuaikan dengan jam pembelajaran yang sudah kita tentukan di awal. Lalu kita bagi per kegiatan tersebut. Poin I, penilaian. A, penilaian sikap, penilaian diri. Nomor indikator sikap, skor. Dalam skor, ada skor 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1, meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat saja'ah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kebenaran. 2. Melaksanakan bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat saja'ah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kebenaran. Dalam penilaian sikap, penilaian diri ini, yang menilai adalah siswa itu sendiri. Bagaimana sikap dia terhadap indikator sikap yang telah ditentukan oleh pendidik. B. Observasi. Nomor, nama siswa, aspek yang diamati, jumlah keterangan. Keterangan, menerapkan perilaku saja'ah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. 1. Meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat saja'ah dalam mewujudkan kejujuran. 2. Melaksanakan bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat saja'ah dalam mewujudkan kejujuran. Penilaian pengetahuan, tes tulis.
Jelaskan makna saja'ah dalam mewujudkan kejujuran. Poin 25. 2. Berikanlah contoh perilaku saja'ah yang ada di sekitarmu. Poin 25. 3. Jelaskan makna saja'ah dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan sekitarmu. Poin 25. 4. Kaitkanlah makna saja'ah dengan keimanan seseorang. Poin 25. Dalam penilaian observasi ini, yaitu guru yang mengamati para peserta didiknya. Guru menilai tentang menerapkan perilaku saja'ah berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran ada 2 poin. Dan penilaian pengetahuan yang bisa kita ambil dari KI 3 pengetahuan pada pertemuan 1 dan 2. Ketika kita membuat RPP di awal lalu. Sedangkan dalam penilaian pengetahuan tes tulis ini terdapat 25 poin setiap soalnya. Penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan. Nomor, nama, nilai, nilai, predikat. Keterangan. Aspek yang dinilai. 1. Memberi contoh sikap dari sifat saja'ah dalam mewujudkan kejujuran. 2. Menjelaskan makna saja'ah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mengaitkan makna saja'ah dengan keimanan seseorang. 4. Mengaitkan kaitan antara sifat saja'ah dengan kehidupan sehari-hari dengan keimanan seseorang. Berikan contohnya. Skor penilaian ada 4. A. Tidak bisa menjawab. B. Menjawab tidak lancar. C. Cukup. D. Sangat baik. Perolehan nilai. Nilai sama dengan dikali 100 skor maksimal. Kriteria nilai A. 80-100 sangat baik. B. 70-79 baik. C. 60-69 cukup. D. 50-59 kurang. Dalam pembuatan penilaian keterampilan ini, aspek yang dinilai yaitu keterampilan siswa. Yang di RPP ada di KI 4 tentang keterampilan, dan ada di pertemuan ketiga dan 4 di dalam pembuatan RPP sebelumnya. Dan untuk yang terakhir, Jember, 17 Desember 2020, Kepala Sekolah dan Guru Mata Pelajaran.